Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 4. Nama saya Indah Intari. Dan perkenalkan juga teman-teman saya, Fadilah Nurpalah, Agnes Dwi Puspitasari, Ajril Dapa, dan Ananda Pratama Hendriansah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai jual beli. Selamat menyaksikan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Masing-masing individu membutuhkan individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut yaitu dengan muamalah. Secara etimologi, muamalah artinya melakukan. Sedangkan menurut ilmu fikih, muamalah artinya saling tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dan dilakukan dengan cara tertentu. Dalam artian lain, muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama, baik secara individu, keluarga, maupun bermasyarakat. Yang termasuk muamalah yaitu jual beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa. Pengertian jual beli. Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan hal yang paling mendasar dan sangat penting. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya jual beli. Di samping itu, jual beli juga merupakan sarana tolong-menolong bagi semua manusia yang memiliki landasan iman yang kuat dalam Islam. Islam telah mengatur jual beli dengan sangat rinci dan sangat seksama. Sehingga ketika melakukan transaksi tersebut, manusia mampu berinteraksi dengan individu lainnya. Dan juga akan terhindar dari tindakan-tindakan penganiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang sangat universal dan komprehensif. Secara etimologi, jual beli adalah mengambil atau memberikan sesuatu. Dan merupakan turunan dari kata al-ba'a atau defa. Karena orang Arab terbiasa menepakkan tangannya ketika melakukan jual beli atau ketika akad dilaksanakan, dan juga ketika saling tukar-menukar barang dengan uang. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah transaksi pertukaran harta dengan sukarela atau proses pembayaran hak kepemilikan kepada orang lain dengan ketentuan tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat Islam. Hukum jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial. Apabila diharamkan, maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal tersebut, semua transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia, hukum asalnya adalah boleh dan halal, kecuali jika terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah terkait mata pencaharian paling baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Amalu rojuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Artinya, pekerjaan seorang laki-laki yang dilakukan oleh tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan para ulama telah mengetahui tentang kebolehan akad jual beli. Disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Rukun jual beli. Transaksi jual beli dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. 1. Penjual dan pembeli. Syarat bagi penjual dan pembeli adalah orang yang balik, berakal, cakap melakukan tasarruf, tidak mubazir, dan secara sukarela oleh kedua belah pihak. 2. Alat transaksi. Syarat barang yang dijual adalah barang yang halal, bermanfaat, ada di tempat,
milik pribadi secara sah atau diamanatkan untuk diperjualbelikan dan diketahui oleh penjual dan pembeli. 3. Sigat ijab qabul antara penjual dan pembeli. Misalnya adalah seorang penjual menyatakan, "Saya jual barang ini dengan harga hanya," maka pembeli menjawab, "Saya membeli barang itu dengan harga tersebut." Syarat al-muta'aqidain. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Balik. 2. Tidak boros. 3. Kehendak sendiri. Syarat barang yang diperjualbelikan. Untuk barang yang diperjualbelikan, hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang akan melakukan akad, antara lain mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang akan diakadkan ada di tangan. Syarat akad. 1. Pihak-pihak yang akan melakukan akad telah cukup bertindak hukum. 2. Objek akad diakui oleh syara. 3. Akad tersebut tidak dilarang oleh syara. 4. Akad itu bermanfaat. 5. Pertanyaan ijab utuh dan sahih hingga kabul. 6. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu gambaran proses transaksi. 7. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara. Hiar adalah memilih di antara dua pilihan, boleh melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena beberapa alasan. Pada dasarnya, Islam mengajarkan jual beli harus dilakukan di atas dasar suka sama suka, tanpa ada pihak yang dirugikan. Hiar ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hiar majelis, yaitu penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan proses jual beli selama keduanya masih berada dalam satu tempat jual beli. Yang kedua, hiar isyarat, yaitu pilihan antara penjual dan pembeli untuk melakukan atau membatalkan jual beli setelah mempertimbangkan dalam tenggang waktu tertentu. Masa hiar isyarat paling lama adalah 3 hari. Yang ketiga, hiar aib, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli apabila terdapat kecacatan pada barang tersebut. Sesungguhnya kecacatan tersebut telah ada sebelum akad jual beli, akan tetapi tidak diketahui oleh penjual dan pembeli. Bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan dalam Islam. Adapun jual beli yang dilarang yaitu yang pertama, jual beli barang yang tidak ada atau bai al-ma'mun. Karena sungguhnya jual beli yang tidak ada barangnya terdapat dalam Al-Quran dan hadis lainnya. Serta jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur goroh atau yang tidak bisa diserah terimakan. Yang kedua adalah jual beli dengan cara melempar. Seperti seorang mengatakan, "Aku lempar yang ada padaku dan engkau lempar yang ada padamu." Kemudian dari keduanya membeli barang pada yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain. Yang ketiga adalah menjual barang yang tidak bisa diserah terimakan. Menjual barang yang tidak bisa diserah terimakan kepada pembeli adalah tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih ada dalam kandungan. Dalam hal ini, seluruh ulama fikih mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah. Unsur-unsur garor dalam jual beli. Pengertian garor. Garor artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Bentuk-bentuk jual beli garor. 1. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. 2. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. 3. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada 2 macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi jual beli. Semoga bermanfaat.
Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.